Salam, salam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini saya akan berbicara tentang berpikir besar. Pada umumnya manusia ingin menjadi besar, tapi ia tidak tahu dari mana harus memulainya. Kadangkala ia memulai dengan pikirannya atau kekuatannya. Bahkan ada orang dengan nafsu jahat, ia memulai dengan korupsi, artinya merampok atau mencuri. Tindakan ini menunjukkan pengerusakan karakter dan integritas. Maka bagi orang percaya, mari kita mulai segala sesuatu bertolak dari iman. Pada dasarnya, iman dikaruniakan oleh Tuhan di dalam batin manusia. Dan Tuhan menciptakan akal manusia di dalam otak untuk mengerti dan mengkomunikasikan kehendak Allah. Jadi iman dan akal adalah dua realitas yang tidak bisa dipisahkan. Iman mewakili yang tidak kelihatan dan akal mewakili yang kelihatan. Manusia yang di dalam batinnya diciptakan kekekalan yang tidak kelihatan, yang tak terselami atau terpahami oleh pikiran manusia. Maka akal sebagai alat iman untuk menyampaikan pesan iman itu. Oleh karena itu, iman yang penuh dengan kebajikan itu perlu ditambahkan pengetahuan agar mampu mempertanggungjawabkannya secara logis. Karena tujuan Tuhan agar iman memimpin akal untuk memuliakan Tuhan Allah. Dengan segala kegiatan baik dalam menuntut ilmu, pekerjaan atau usaha yang dijalankan manusia di bumi. Tetapi iman dan akal seringkali disalah mengerti oleh manusia. Sehingga dipertentangkan dan kecenderungan manusia melepaskan diri dari iman. Ketika manusia melepaskan diri dari iman, maka putusnya relasi dan terjadi ketidakseimbangan dalam diri manusia dengan Sang Pencipta dalam kehidupan spiritual, dunia ilmu, dan dunia usaha. Peristiwa ini menimbulkan akal atau rasio manusia selalu dominan dan melawan Tuhan. Tidak ada hubungan yang erat antara iman dan akal. Dan akhirnya manusia selalu memuliakan dirinya dengan segala hawa nafsunya. Harta, popularitas, reputasi, nama besar menjadi tujuan hidupnya. Berpikir besar adalah berpikir seutuhnya, bukan sebaliknya. Berpikir dengan melibatkan iman dan akal budi membuat manusia melakukan perkara-perkara yang besar. Namun sebaliknya, berpikir tanpa melibatkan iman adalah berpikir kecil. Berpikir kecil selalu menyebabkan kegagalan karena akal tanpa spirit ilahi, sehingga akal membawanya ke dalam kegagalan. Berpikir dengan akal tanpa iman menyebabkan manusia putus hubungan dengan Allah. Berpikir besar tanpa iman, maka hidup manusia itu tidak bermakna. Berpikir besar adalah sebuah kepercayaan akan hal-hal yang mustahil terjadi. Bukan melihat pada fakta, tapi percaya kepada kuasa Tuhan. Einstein berkata, manfaat pendidikan tinggi bukanlah mempelajari banyak fakta, melainkan melatih otak berpikir. Berpikir besar seperti inilah seseorang memuliakan Tuhan dalam segala usahanya. Jalan menuju berpikir besar adalah cinta. Cinta akan Tuhan dan cinta akan ilmu. Itu adalah semboyan para ilmuwan dan semboyan para filsuf yang takut akan Tuhan. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan keberhasilan. Keberhasilan itu
dari berpikir besar atau ide besar berdasarkan kepercayaan. Percaya bahwa Anda dapat berhasil. Maka Anda pun akan benar-benar berhasil jika Anda perjuangkan dengan iman dan akal. Oleh karena itu, kebenaran-kebenaran rohani harus diolah oleh akal ke dalam dunia usahamu. Sehingga keberhasilan itu diraih sebagai bukti dari iman. Ketika kebenaran rohani itu diolah akal ke dalam dunia usahamu, kamu menemukan akan nilai-nilai yang mendasar, menjadi prinsip penting dalam membangun sebuah bisnis, menjadi suatu prinsip yang mendasar dalam membangun sebuah fondasi iman, agar apa yang kamu rencanakan itu kamu bisa mencapai akan keinginan yang besar itu. Nah, cara berpikir seperti ini menghasilkan berpikir positif dalam segala aspek pekerjaan manusia yang mewujudkan keberhasilan dan kesejahteraan. Nah, keberhasilan dipahami secara luas adalah kebebasan. Kebebasan dari kekhawatiran, ketakutan, frustrasi, dan kegagalan. Keberhasilan berdasarkan iman mendapatkan kehormatan di hadapan manusia dan Tuhan. Dan keberhasilan yang terus-menerus mendapatkan kebahagiaan yang real, rasa hormat, kasih sayang, dan penghargaan. Jadi, keberhasilan semacam ini menjadikan hidup Anda menjadi berarti, menjadikan hidup Anda menjadi penting, menjadikan hidup Anda rendah hati, menjadikan hidup Anda mengasihi sesama, menjadikan hidup Anda ingin menjadi berkat bagi siapa saja tanpa membedakan ras, tanpa membedakan agama dan golongan. Terdapat satu kearifan praktis yang membangkitkan keberhasilan Anda diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab suci yang mengatakan bahwa jika Anda memiliki iman sebesar biji sesawi saja, Anda dapat memindahkan gunung. Nah, kearifan praktis ini membawa kemustahilan bagi manusia karena akal atau pikiran selalu melihat kepada fakta. Tak ragu lagi, fakta memang penting. Tetapi jangan heran karena fakta, sebab fakta bisa berubah. Iman yang bisa memindahkan gunung adalah iman yang tanpa khawatir. Oleh karena itu, jangan biarkan fakta itu ada di dalam akalmu. Tetapi pindahkanlah fakta pada imanmu. Dengan mata hanya tertuju kepada hikmat, kuasa, dan kasih Allah yang tidak pernah berubah. Hal itu melampaui fakta. Seorang raja bijaksana, yaitu Raja Daud, berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Kita mengambil contoh dari Raja Daud. Raja Daud itu adalah pertama kehidupannya itu sebagai seorang anak gembala domba di padang. Masih dalam usia yang belia. Israel menghadapi perang melawan orang-orang Filistin. Dan Goliat yang sangat besar yang menentang bangsa Israel membuat bangsa Israel itu ketakutan, tidak mampu menghadapinya. Namun ketika Daud dipanggil dari padang, semua orang menjadi heran. Bagaimana mungkin Daud yang sekecil ini bisa melawan Goliat yang tinggi besar? Ya.
Sedangkan Raja Saul pun sudah ketakutan. Semua bangsa Israel, tentara-tentara Israel sudah ketakutan menghadapi orang Filistin yang dipimpin oleh Goliat. Nah, mengapa? Karena mereka melihat kepada fakta. Fakta bahwa Goliat tentara yang hebat, berpengalaman, bertubuh besar, dengan senjata yang luar biasa. Ya, itu fakta. Tapi bagi orang yang percaya, ya, iman itu melampaui fakta. Fakta itu harus diangkat dan diletakkan di dalam iman. Ya, diletakkan di dalam iman dan kuasa dan hikmat Tuhan. Dan terbukti bahwa Daud menang dalam pertempuran itu. Nah, itulah tindakan keberhasilan. Apapun yang saudara kerjakan, entah ke bisnis Anda, ya, Anda sedang menuntut ilmu, Anda ingin untuk meraih pangkat, mendapat gelar, atau sukses dalam berbagai hal, jangan takut menghadapi tantangan. Semua fakta-fakta itu dihimpun dan simpanlah, pindahkanlah itu di dalam imanmu, di dalam kuasa Tuhan, dalam hikmat Tuhan. Dan percaya bahwa Anda bisa meraih semua hal itu jika engkau bertindak dalam nama Tuhan. Jadi berpikir besar adalah mempercayai hasil yang besar dengan memulai dari yang kecil. Sebaliknya, Anda berpikir kecil, Anda mempercayai hasil yang kecil. Apakah Anda menginginkan hasil yang kecil? Aku akan memberitahu Anda, tempatkanlah pikiranmu pada imanmu. Berpikirlah besar. Mempercayai hal-hal yang besar. Dan Anda akan mendapatkan hasil yang besar. Allah akan memberikan kepada kita harta rohani dan jasmani sesuai dengan iman dan pikiran kita. Percayalah, karena kitab suci bukan sekedar berisi ayat-ayat suci yang ada di langit, tetapi ia juga adalah kumpulan prinsip-prinsip ilmiah terbesar di dunia mengenai cara hidup. Ayat-ayat suci ketika dipahami secara vertikal, maka kita memiliki harta rohani yang tidak terkatakan. Dan ketika kita memahaminya secara horizontal, maka kita menemukan prinsip-prinsip ilmiah yang tiada bandingnya. Ambillah prinsip-prinsip ilmiah ini dari harta rohani. Terapkanlah dalam dunia usahamu. Ya. Maka engkau memiliki tujuan yang pasti. Engkau memiliki kekuatan yang luar biasa. Engkau memiliki visi besar yang luar biasa. Pasti Tuhan menuntun engkau sampai kepada tujuan yang engkau ingin capai. Oleh karena itu, berpikirlah besar. Seseorang yang berpikir besar adalah seorang yang sukses. Tapi sebaliknya, seorang berpikir kecil, berpikir kerdil, ya. Orang itu selalu berpaling ke belakang, ya. Melihat ke kiri dan ke kanan, membanding-bandingkan dirinya. Nah, orang itu tidak akan sampai kepada tujuan. Tapi orang yang berpikir besar, dia akan melihat ke depan, menaruh Tuhan di depannya, berjalan bersama Tuhan. Maka kesuksesan itu pasti menyertainya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bersama Alef Tau. Amin.